Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa lagi bersama saya. Kali ini saya akan memberikan sedikit informasi tentang WordPress terkait dengan dashboardnya ya, atau tampilan dalam dari WordPress itu sendiri. Ya, sedikit pengenalan intinya. Bagaimana fungsinya, bagaimana pengaturannya. Ya, kita langsung kepada website Anda masing-masing ya. Di sini saya menggunakan localhost sebagai contoh. Langsung ketik nama website Anda, garis miring WP atau admin, langsung WP admin saja, admin. Nah, ini masuk ke halaman login ya, masukkan usernya, passwordnya. Nah, di sini kita sudah masuk. Nah, sedikit gambaran bahwa WordPress secara tampilan bawaannya itu seperti ini. Ini tampilan bawaan, belum ditambahkan apapun ya. Ya, memang seperti ini tampilannya. Oke, kita langsung kepada dashboard ya, atau halaman dalam dari sistem WordPress-nya. Ya, di sini ada home di sini ya, tampilan awal. Kemudian di sini ada update. Update di sini notifikasi atau informasi ketika ada update sistem, baik dari template-nya maupun plugin-nya. Ya. Di sini akan memberikan informasi diminta update. Oke. Kemudian sini ada halaman post. Post di sini untuk artikel sebuah kegiatan yang sifatnya dinamis ya. Misalkan kita punya kegiatan di bulan A tanggal sekian. Nah, disinilah postnya, dan seterusnya bikin terus artikelnya. Kemudian di sini ada media. Media ini fungsinya untuk menampilkan berbagai gambar yang sudah diupload. Jadi kalau di sini sudah banyak, ini muncul kalau sudah diupload banyak ya, gambar-gambar yang sudah kita upload di WordPress-nya. Oke, kemudian page. Di sini ada page. Nah, di sini ada kesamaan post maupun page ya. Nah, sama-sama membuat sebuah konten baik dalam bentuk artikel, tulisan, gambar, video. Ini bisa dilakukan di sini kesamaannya. Akan tetapi perbedaannya di sini, di all page ini tidak disarankan untuk membuat sebuah artikel yang bersifat berkala ya, karena all page ini atau page ini hanya sifatnya statis. Misalkan kita membuat sebuah halaman kontak ya, jadi hanya kontak saja, kontak. Tidak diperbolehkan terlalu panjang ya. Ya, paling banyak sih saya biasa gunakan 3 karakter. Kontak kami, misalkan, tentang kami, terus home, profil. Nah, kira-kira seperti itu ya. Ini sebagai contoh saja. Kita keluar. Nah, sedangkan untuk halaman post ini sifatnya seperti halnya seorang jurnalis menulis sebuah hasil jurnalnya, kita posting ke dalam website kita. Kita klik. Nah, add title atau judul, kemudian isinya selengkap-lengkapnya kita masukin di sana. Post, ada kategori, ada tag atau tag ya, atau hashtag kalau di media sosial. Ini fungsinya untuk keyword atau kata kunci tentang apa yang kita posting di sini. Nah, untuk fungsinya sendiri, tag ini untuk kata kunci atau optimasi ya, bisa di searching deh.
untuk penempatan tag, atau nanti mungkin saya share kegiatan atau video berikutnya. Kemudian ada fitur image atau gambar unggulan yang nantinya akan tampil di halaman utama. Seperti halnya ini ya, ini halaman utama. Nah, setiap website nanti punya tampilan konten atau artikel yang berbeda-beda penempatannya ya. Misalkan kalau di website jurnalis atau detik.com deh, dia punya konten atau posisi yang berbeda-beda. Oke, langsung saja ke halaman tadi ya, dashboardnya. Tadi kita nyampe ke page, kira-kira perbedaannya gitu ya. Jadi kalau kita mau nulis artikel adanya di post, kalau ingin menulis sebuah halaman yang sifatnya statis adanya di page. Hanya diperbolehkan 1-2 kalimat atau maksimal 3 kalimat. Itu. Kemudian di sini ada komen. Komen ini ya nanti pengunjung bisa komen di sana ya. Masuk. Oke, langsung ke appearance. Appearance ini ada beberapa menu. Di sana ada theme. Ini untuk mengganti tampilan, tapi tidak disarankan karena nanti website yang sudah kita setting kemudian theme-nya kita ganti, itu akan merubah yang sebelumnya. Di sini ada custom. Custom ini artinya untuk membuat tampilan tertentu ya, tapi tidak disarankan kalau untuk website yang sudah oke, katakanlah ya. Kalau memang kita sudah memahaminya itu silahkan. Sini ada widget. Yang ketiga, widget ini untuk menambahkan menu-menu tertentu ya. Kemudian di sini ada menu. Menu ini fungsinya untuk membuat sebuah menu di halaman utama. Contohnya saya buat home, ke laman, add menu. Tinggal kita tampilkan mau di mana. Oke. Nah, kita tampilkan, kita lihat visit. Nah, tadi yang saya sampaikan, di sini ada laman contoh, artinya di sini menu ini berkaitan dengan page. Jadi ketika menunya terlalu panjang, ini tidak relevan ya, kurang kurang bagus lah, tidak etis lah gitu ya, terlalu panjang menunya. Oke, kemudian di sini lanjut di appearance ada informasi template-nya itu sendiri. Kemudian ada theme editor. Ya, di sini untuk pengenalan saja, untuk selanjutnya tinggal diklik saja, dipelajari. Kemudian di sini ada plugin. Plugin ini fungsinya untuk menambahkan fungsi-fungsi tertentu atau menambahkan menu-menu tertentu yang belum ada. Contoh di sini saya tidak ada plugin yang saya install. Artinya ketika kita ingin menambahkan, kita harus menambahkan di add new. Nah, di sini ada banyak sekali pilihannya. Bisa tinggal klik saja install. Karena saya belum online jadi belum ya. Nanti saja. Tinggal klik saja sesuai dengan keinginan plugin apa yang mau install. Oke, kemudian masih appearance. Oke, theme editor. Nah, setiap template ini punya theme editor ya, basisnya CSS, atau ya kita harus memiliki kemampuan untuk editing ya, editing scriptnya ya. Di sini banyak sekali script yang bisa kita atur ya. Oke, itu saja. Kemudian di sini ada all user, artinya di sini kita bisa menambahkan memberikan rule kepada editor, kontributor maupun pengguna lainnya berdasarkan rule yang mau kita buat atau berdasarkan kepentingannya ya. Bisa di add new, usernya, passwordnya, emailnya. Kemudian di sini ada rule-nya. Di sini mau buat kontributor, subscribe, author, editor, administrator. Oke, kira-kira gitu. Kemudian di sini ada tools. Ini mah untuk import export ya, data ya.
Jadi ketika kita menginginkan import file dari luar ke dalam web kita, itu bisa dilakukan, tapi perlu web yang mau kita impor itu perlu diekspor dulu seperti ini. Klik ekspor. Nah, di sini semua all content bisa di-download. Kemudian kita juga bisa import kembali di web yang lainnya dengan misalkan dari Blogger ke WordPress, ini bisa dilakukan. Kira-kira begitu ya. Atau dari konten lain atau dari WordPress itu sendiri sama-sama. Oke. Kemudian setting. Di sini ada general, klik general saja, saya keluar ya. Di sini ada general setting, artinya setting dari informasi. Di sini ada site title atau informasi websitenya, judul ya. Di sini saya belum menggunakan deskripsinya atau tagline-nya, tagline-nya belum ya. Hanya infoin saja. Di sini bisa ditambahkan misalkan infoin apalah kira-kira ya, misalkan begitu dah. Nah, kemudian di sini ada informasi websitenya, biarkan saja, nggak usah dirubah. Di sini ada membership, nggak perlu. Nah, di sini saya rasa udah cukup seperti ini ketika mau merubah di halaman general setting. Kemudian sini ada penulisan kategori, tinggal disesuaikan saja. Kemudian ada reading. Reading ini fungsinya untuk menampilkan halaman apa yang mau kita tampilkan. Misalkan halaman contoh atau home, itu bisa dilakukan. Kemudian media. Kemudian ada permailing. Nah, ini fungsinya untuk mengubah link dalam konten ya, seperti ini. Ini menampilkan tanggal, bulan, tahun ya, dan juga judul artikelnya. Nah, tapi biasanya saya tidak menggunakan, maka saya ubah, hapus saja, tinggal gunakan di sini kategori post name. Itu yang sering saya lakukan, tidak menampilkan tanggal ya. Oke, kemudian ada privasi sini untuk membuat sebuah kebijakan, umumnya bisa dibuat di sini, tinggal dipublish. Atau mau kita edit sendiri, itu bisa dilakukan. Oke, mungkin itu saja pengenalannya ya. Semoga bisa memberikan manfaat. Untuk lebih luasnya lagi, silahkan cari informasi, searching, bisa dilakukan. Oke, terima kasih. Demikian, semoga bermanfaat. Terima kasih.